pemirsa, kain tenun adalah bagian penting bagi warisan budaya masyarakat. Sama halnya dengan kain tenun khas Kalimantan Barat yang kaya akan motif dan penuh dengan makna. Proses pewarnaannya secara alami dan teknik pembuatannya juga dilakukan secara turun-temurun. Nah, di ekonomi kreatif kali ini, kita akan melihat karya kain tenun khas Kalimantan Barat yang tentunya akan menginspirasi Anda. Pemirsa, kali ini Erna sudah bersama fashion designer ya dari Betanun. Sudah ada Bang Irwan. Halo Bang Irwan. Nah, ini buat pemirsa yang lagi cari-cari tenun ya untuk acara nikahan bisa ya Bang? Boleh. Acara formal lainnya juga masih bisa. Tapi Bang, Erna penasaran nih, ini Bang Irwan mulai berkarya di Betanun ini tuh udah dari kapan sih Bang? Dari kuliah sebenarnya. Oh, dari tahun berapa tuh? 2014. 2014 sampai sekarang. Sekarang. Aha. Apa sih Bang yang melatar belakangnya Abang tuh untuk tetap bikin tenun gitu kan ya, atau ngedesain tenun gitu? Pertama itu yang bikin saya ini tertarik itu saya anaknya susah berkomunikasi dengan yang lain gitu. Jadi saya pola pikirnya saya ubah itu bagaimana saya menghasilkan untuk orang lain bekerja dengan saya kayak gitu. Jadi sehingga saya ngulik ikut beberapa event kayak gitu, lihat-lihat pameran seperti itu untuk mencari informasi. Ternyata ada wasta di Kalimantan Barat dan sangat khas kayak gitu. Jadi waktu itu saya tertarik menemui satu di antara masyarakat yang ada di Sambas. Waktu itu saya kulik selama 2 tahun belajar di sana. Akhirnya saya tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam lagi kayak gitu. Oke, itu untuk Betanunnya. Tapi Iya, kan Betanun. banyak juga gitu karya-karya khas Kalimantan tentunya gitu, mulai dari batiknya, terus juga tenunnya gitu. Ada nggak sih Bang pilihan gitu yang awalnya aku mau kemana nih, mau tenun dulu kah atau mau kreasi yang lainnya juga gitu? Saya Batik waktu ya. itu lebih tertarik ke tenunnya. Kenapa? Untuk pengerjaannya saja itu sangat unik, rumit, dan harganya juga sangat sulit. Nggak semua orang bisa memilikinya gitu. Jadi ketika saya mendesain, berarti produk itu akan limit edition hadirnya gitu. Oke, Akan dinantikan gitu. Oke, berarti ini tuh mencari tantangan ya sebetulnya ya. sebenarnya iya. Karena tenun ini kan susah juga gitu karena Iya. jarang juga nih menemukan untuk pengrajinnya. Nah, ini nih, ini yang paling penting nih. Ini kan dari 2014 sampai sekarang gitu. Gimana sih Bang proses nemuin pengrajinnya gitu kan? Karena kan tenun ini kan rumit juga, perlu ketelitian gitu. Sekali. Untuk menemui pengrajinnya waktu itu saya tinggal ke Sambas beberapa bulan, kalau nggak salah 6 bulan ke sana. Terus saya mencari satu orang yang benar-benar dituakan di sana. Saya catat apa-apa aja semua yang saya perlukan untuk menghasilkan sebuah karya ini. Ternyata ada sekitar 20 langkah untuk menghasilkan satu kain ini. Maka setelah itu saya kulik lagi pengrajin-pengrajin di sana yang ingin bergabung dengan saya dengan harga yang sudah saya tentukan. Akhirnya saya membuat sebuah yayasan di sana. Oh, berarti sudah ada yayasan ya? Iya, Per 2014 kemarin ya? kita mulai di 2017. 2017 Iya, 2 untuk tahun. yayasan ya? Iya. Untuk 3 tahunnya saya belajar dulu di sana. Mempelajari pola pikir mereka, kebudayaan mereka. Hingga saya tahu, akhirnya saya mendapatkan sebuah keluarga baru di sana sebenarnya. Oke, panjang juga berarti prosesnya ya. Tapi kalau misalnya dari Bang Irwan sendiri untuk menenun gitu, apakah selama 3 tahun sebelumnya sampai bisa bikin yayasan itu sudah pandai atau kalau kata kita udah pada lihai dah nih? Kalau untuk menenun sendiri saya cuma bisa menenun kain jual namanya.
Kalau untuk dengan benang emas seperti yang ini, Haha. belum bisa saya bikin karena pola hitungan segala macamnya sangat rumit sekali. Iya, Hanya sampai orang 20 itu ya. Iya, hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa menenun yang namanya pucuk rebung. Wih, pucuk Iya, rebung iya, ya. Wah, kayak itu makanan ya. itu pucuk rebung itu motif yang ciri khas mereka di sana, kayak gitu. Oke, tapi Bang untuk di Kalimantan Barat ini sendiri ya, ini tuh ada berapa banyak sih sebetulnya yang memang ciri khas dan mungkin ada pesan-pesannya gitu ya dari setiap kain atau motifnya. Kalau untuk motif sendiri yang saya tahu di Kalimantan Barat itu hampir lebih dari 200 jenis Wih, motif. banyak ya. Iya, karena kainnya aja ada 8 jenis sebenarnya. Untuk di Sambasnya sendiri, belum kita pindah ke masyarakat Dayaknya gitu, Chinese-nya. Jadi kalau saya fokusnya ke Sambas itu ada 8 kain dan 200 jenis motif bahkan lebih gitu. Kalau saya pribadi untuk ciri khasnya bukan motif-motif lamanya yang saya upkan, tapi motif-motif yang lama saya kembangkan kayak gitu. Oh, dimodifikasi ya. Iya, betul. Sehingga mengikuti perkembangan zaman gitu. Dari warna segala macamnya itu saya berbeda sekali dari yang lain. Nah, ini kan Abang berprofesi sebagai fashion designer ya. Iya, betul. Gimana fashion designer ini tuh pastinya sudah memikirkan mulai dari warnanya, bentuknya apa, gimana tuh Bang untuk bisa sampai oke ini bakalan jadi desain yang seperti ini gitu. Apalagi ini kan pasti banyak sekali permintaan-permintaan klien yang datang untuk baju nikahan atau bikin congseng tadi. Iya, betul. Kalau saya mengatasinya itu karena saya harus menemukan, kebetulan saya menemukan pengrajin yang udah tua di sana, yang udah umurnya 35 sampai 65 tahun kayak gitu. Terus saya harus menyesuaikan antara klien saya dengan pengrajin saya, hingga ada dua pola kepala pemikiran yang berbeda sebetulnya Kak ya. Terus saya desain di gambar untuk klien saya di kertas yang udah desain dengan teknik modern kayak menggunakan ponsel. Terus ketika saya ketemu pengrajin yang sudah tua berumur itu, saya gambar dengan manual. Saya silang lagi satu-satu motifnya agar mereka bisa menghitung polanya seperti itu. Kayak gitu Kak. Oke, berarti ada hitungannya juga ya Ada. untuk satu desain gitu. Iya. Yang paling sering kira-kira nih Bang, yang di request gitu kan sama customer, apakah dari warnanya atau dari motifnya? Kalau motif itu biasa saya sarankan sesuai dengan sukunya dia kayak gitu. Oh, Iya. Jadi ketika klien datang mereka udah punya, misalnya mereka bawa kain lama mereka, aku bisa nggak bikinin kayak gini. Terus aku saranin, kayaknya lebih menarik seperti ini kayak gitu. Terus nanti saya desainkan lagi konsulin ke mereka. Kalau untuk warna biasanya sekarang mereka lebih ke earth tone, warna-warna alam kayak gitu. Terus untuk pewarnaan alami juga mereka, terus dari bahan biasanya sutra atau katun. oh, kebanyakan orang yang pakai katun apa sutra Bang? Kayaknya sutra emang Kalau lebih mahal ya. Iya, kalau yang banyak datang sih bawanya katun. Oh, kebanyakan katun. Tapi selama proses kurang lebih 9 sampai 10 tahunan ya Bang ya, Iya. apa sih Bang yang buat asik bikin tenun? Yang bikin asik pertama sih pasti bayaran dari klien. Iya, udah pasti dah itu. Udah pasti bakal bikin semangat. Terus saya berbangga itu banyak orang yang saya bantu kayak gitu. Terus banyak kebetulan saya membuka yayasan di sana, banyak perempuan-perempuan yang sudah tidak berkeluarga lagi, kehilangan suami, saya rangkul. Terus mereka yang keluar negeri, saya bilang jangan balik lagi ke luar negeri deh, kerja dengan saya seperti itu. Sehingga mereka nggak keluar dari keluarga, apa jauh dari keluarga kayak gitu. Akhirnya banyak yang ikut saya kayak gitu. Itu yang saya bangga dengan diri saya sih sebenarnya kayak gitu. Jadi saya bisa merangkul masyarakat-masyarakat di sana dan saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka kayak gitu. Oke, itu untuk sisi sosialnya sangat Iya, luar biasa betul. sekali ya Bang ya. Apalagi mungkin iya tadi seperti cerita sudah ada yang keluar negeri tapi tidak usah balik ke luar negeri lagi, Iya. tetap di sini aja gitu kan ya. Karena berpenghasilan juga gitu kan dan bisa mengembangkan budaya tentunya. Nah,
Ini dari kain tenun yang perlu abang pelajari gitu kan. Berarti banyak dong hal referensi gitu dari Bang Irwan untuk jadi satu kain atau ada Iya. inspirasi yang ada orang lain yang bikin dulu abang contoh gitu. Kalau biasanya saya mencari inspirasi itu dengan cara liburan kayak gitu. Tapi Iya. nggak di luar negeri, saya lebih suka di dalam negeri sendiri kayak gitu. Contohnya saya ke Kapuas Hulu, ke Sintang, Masih daerah iya Kalimantan masih ya? daerah Kalimantan Barat. Terus saya menciptakan motif misalnya dari buahan, dari kalau saya pribadi lebih suka ke tumbuhan daripada eh, hewannya kayak gitu. Karena ada juga saran dari klien saya bahwa lebih baik itu tumbuhan ketimbang hewan karena ketika menjadi baju Indah hewannya ya. iya hewannya kepalanya bakalan kepotong kayak gitu. Hmm. Jadi mereka lebih memilih untuk ke tumbuhan kayak gitu. Daripada Motif. ke hewan-hewan Iya. ya, karena iya juga kalau dijadiin baju dikecilin lagi gitu Iya. kan jadinya kepotong, sayang ke tenunnya ya Iya, sayang sebetulnya banget. ya. Iya. Tapi ini abang hanya memproduksi untuk kainnya saja kah atau ada baju langsung fitting gitu? Kalau saya pribadi untuk itunya pertama bahan sudah saya desain khusus dari tenunnya sendiri. Terus kalau mereka mau minta lagi saya desainkan itu bisa banget itu. Terus saya sarankan kalau untuk penjahit saya sudah juga punya penjahit. Jadi mereka datang ke sini untuk ukur badan segala macamnya atau kami yang datang misalnya ke Brunei sendiri mengukur badan mereka. Oke, ini udah ngomongin sampai luar negeri nih. Iya. Berarti prestasinya juga sangat luar biasa ya pemirsa ya. Habis ini kita bakalan cari tahu kira-kira tenun Kalimantan Barat sudah jalan-jalan ke luar negeri mana aja nih ya. Habis ini kita bakalan ngobrol lagi barengan Bang Irwan, tetap di sini di Ekonomi Kreatif. Nah pemirsa, balik lagi bareng sama Erna dan juga Bang Ewan ya. Iya. Iya, yang benar Ewan ya. Nama kita tuh sama. R gitu. Sama-sama Erna Iya. dan Erwan. Betul. Nah, ini tadi kita sempat ngobrolin tentang jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Tenunnya udah sampai luar negeri. Ini kalau boleh tahu prestasi dari Betanun ya. Ini udah kemana aja? Kalau dibilang kemana, kemungkinan besarnya sudah ke Singapura, Malaysia, yang paling sekarang waiting listnya Brunei Darussalam. Berarti masih di area Asia ya? Iya betul, karena kebetulan target saya masyarakat Melayu, orang-orang Melayu, kebudayaan Melayu. Oke, ini udah sampai ke Malaysia. Apakah ada event atau ada yang cari tahu gitu tentang tenun-tenun khas Kalimantan? Kebetulan kita promosinya di media sosial. Jadi kebetulan saya sendiri yang mempromosikan dari saya kuliah dulu melalui by Facebook hingga ke Instagram. Sekarang udah lari ke TikTok lagi gitu. Dengan saya sendiri yang itu promosinya. Ternyata FYP sampai ke Brunei, sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Jadi mereka nge-DM saya, apakah bisa membuatkan seperti ini, harus bisa gitu. Dan biasanya mereka terserah kamu aja mau bikin kayak gimana. Iya. Ada juga yang seperti itu. Lebih enak kayak gitu ya, Bang? Iya, lebih bahagia gitu. Sebenarnya. Oke, jadi sekarang banyak juga orang-orang yang akhirnya tahu gitu kan tenun-tenun khas Kalimantan itu dari sosial media yang sangat luar biasa juga ya sekarang Bang ya. Nah ini kalau sampai ke Brunei, Singapura, Malaysia, kayaknya memang jauh. Kedengarannya memang jauh banget ya Bang ya. Itu gimana tuh untuk fittingnya atau selera apa yang mereka mungkin pengen gitu kan
Apakah dari khas-khas mereka di sana, Singapura, Malaysia, ini kan punya ciri khas sendiri atau requestan dari abang aja gitu? Ada yang minta requestan dari dia, ada yang mereka serahkan semuanya ke saya seperti itu. Kalau untuk picking sendiri biasanya saya langsung ke sana, atau biasa by Zoom, sekarang kan udah modern ya. Jadi saya gambar dulu produknya, terus saya kirim by email. Kalau mereka tidak puas, saya bawa sampel sedikit dari tenunnya ke sana untuk ketemu mereka, dan itu alhamdulillahnya biayanya ditanggung semua. Wih, sambil jalan-jalan Iya, bisa betul sekali. banget gitu. Tapi ini kan setiap kain, setiap motif pastinya punya maknanya, punya ceritanya. Ini salah satu motif yang mungkin sampai sekarang menjadi apa ya, daya tarik abang gitu, Abang Iwan gitu, yang paling abang senengin, yang paling puas banget. Ya pastinya semuanya puas ya. Eh, Sebenarnya kalau untuk kepuasan sih manusia itu sebenarnya nggak puas ya. Iya, betul. Yang punya Selalu memori pengen deh ya. inovasi, iya sih. Betul, betul. Cuma yang paling melekat banget di saya itu adalah dua motif. Pertama bunga putar Cina, yang kedua adalah Sukma Indra. Kenapa? Kenapa dua motif ini tuh jadi hal yang buat memori ya buat Bang Iwan ya? Ya, kalau untuk bunga putar sendiri itu klien pertama saya yang memotivasi saya untuk terus membudayakan wastra ini seperti itu bunga putar Cina yang mereka minta bikinkan dengan ciri khas mereka, dengan cuttingan baju yang mereka mau seperti itu. Akhirnya ketika jadi mereka puas dengan yang saya desain. Terus untuk Sukma Indra itu sebenarnya motif yang dari saya yang galau seperti itu. Oh, Sukma Indra. sambil galau ya, Iya. sambil nenun nih. Galau saya desain, terus saya minta pengrajin saya mengerjakannya waktu itu. Ternyata rumit pengerjaannya, seperti rumitnya saya sebenarnya. Lagi galau. Lagi galau gitu. Itu pengerjaan satu kain itu 6 bulan. Iya, Dalam satu kain itu di awal-awal ya, iya, yang Sukma itu. iya. 6 bulan lama juga ya Bang ya. Apakah di semua jenis kain sama pengerjaannya sekitar 6 bulan? Tidak, ada yang 3 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan, dan yang paling lama itu kebetulan Sukma Indra itu. Oke. 6 bulan. Sejauh ini itu yang paling lama. Iya. Galaunya tapi enggak kan? Oh, enggak. Udah enggak galau lagi. Nah, balik lagi ke tenun Bang. Ini banyak sekali tenun-tenun khas Kalimantan. Kalau dari Bang Iwan sendiri dengan media sosial yang sangat luar biasa berkembangnya. Ada nggak sih Bang tenun-tenun khas lain yang bukan Kalimantan yang sudah Bang Iwan kerjakan ya? Kebetulan waktu itu saya mengerjakan pesanan dari Ibu Wali Kota, yaitu motif ciri khas dari Riau. Dan itu saya mengerjakan cuma 3 hari. Wih, Iya, cepet banget ya Bang. cepat gitu. Dan saya harus membaca buku segala macam sejarah mereka di sana, baru saya tuangkan ke dalam sebuah karya. Oke, ini hal yang menarik lagi nih dari Bang Iwan ya. Harus membaca bukunya. Apakah setiap satu kain, jenis kain, terus juga motifnya, ini perlu abang pelajari terlebih dahulu atau ya udah requestnya mau ini ya langsung dibuatin aja? Kalau saya pribadi, saya lebih senang itu mencari tahu dulu motifnya, apakah bisa dikembangkan gitu, sehingga saya nggak dapat komplainan dari kebudayaannya mereka sendiri, karena itu berdampak banget, dan setiap motif itu memiliki artinya sendiri dan ciri khasnya sendiri ya, kayak gitu. Jadi saya harus pelajari terus. Kan ada juga yang saya desain khusus tapi tetap memiliki makna. Itu juga sih, Kak. Oke, berarti dalam banyaknya requestan pastinya harus ada pembelajarannya gitu. Iya, betul. Berarti harus nenun juga, harus desain juga, harus kreatif juga, harus belajar lagi Bang. Iya, betul sekali. Dengan budaya-budaya yang ada gitu ya. Betul. Oh, jenis keturunan. Ada nggak sih Bang satu karya ini, kalau tadi itu kan yang memang melekat banget, yang memang memori banget pada Bang. Satu hal yang buat susah gitu, ini susah banget pengerjaannya gitu ya, selain yang 6 bulan itu. Apakah karena requestan dari customernya atau mungkin cari jenis kainnya gitu, motif-motifnya yang banyak sekali requestan dari customernya nih Bang?
Kalau ini sih ngomongin customer ya, ya pasti mereka udah bayar mahal kayak gitu Iya, kan. pasti butuh Pasti pengen, iya kepuasan. betul. Apalagi mereka mintanya dari segi benang, motif harus padu padan banget sehingga saya kesulitan banget gitu. Apalagi saya sampai waktu itu beli benangnya harus ke luar negeri nih. Karena Jauh ya. benang di sini hasilnya beda banget Kak gitu. Ketika ditenun pecah atau robek, mudah putus kayak gitu. Sehingga saya harus kebetulan karena saya liburan juga nggak hanya liburan kayak gitu. Cari referensi, oh ternyata ada benang yang bagus di sana. Terus saya rekomendasiin lagi ke mereka mau nggak dengan harga segini. Ternyata mereka mau, oke saya kerjakan dan hasilnya sangat puas juga di mereka. Gitu. Untuk motif saya ada 6 kali saya konsul dengan mereka. Bayangin 6 kali Kak. Kayak udah bimbing skripsi, susah banget. Kayak Jangan gitu. bilang gitu, Bang. Saya hampir menyerah, saya hampir kasihkan ke lain kayak gitu. Tapi mereka tetap kekeh ke saya gitu. Karena mereka mungkin udah lihat karya-karya saya kayak gitu, kain-kain saya dengan hasil yang puas gitu. Sehingga itu momen yang sangat ketika orang itu ngecat saya nih Kak, saya bahas nggak diambil nggak nih job ya. Mau ndak ya Iya gitu ya. mau nggak. Akhirnya karena mereka udah ordernya 1 tahun sebelum acaranya, Ya, jadi akhirnya saya bisa ngerjain. oke. Tapi sangat membekas banget sampai sekarang. Iya, karena sulit itu Iya, tadi ya. kesulitan dari benang segala motif juga. Jadi selama banyaknya pengerjaan, motifnya, kainnya, terus juga jenis benangnya, yang paling sulit adalah mencari jenis benangnya ya. Iya, karakter benangnya. Karena ketika jadi baju, jatuhnya baju itu sangat berpengaruh juga ke badan kayak gitu. Ketika ditenun, hasilnya bagus. Tapi ketika menjadi baju, enggak, jatuhnya enggak cocok kayak gitu. Hingga kita minta tenun lagi ke mereka yang di pengrajin saya. Mencarinya juga cukup sulit ya Bang ya. Terus gimana Bang, untuk kain tenun ini kan bisa jadi bagian dari identitas budaya juga. Apa sih pandangan dari Bang Irwan ya tentang budaya yang ada khususnya di Kalimantan Barat? Apakah ini termasuk sudah banyak yang nggak mau pakai tenun gitu kan, karena satu harganya juga mahal ya Bang ya, terus juga carinya juga mungkin agak sulit gitu. Sama Bang Iwan aja udah waiting list ya. Sampai kapan di waiting list ini? Mungkin di bulan 6 tahun depan. Baru ada lagi Baru- ya baru kosong. Nah ini gimana nih untuk pandangan dalam nilai budayanya nih Bang, khususnya di Kalimantan Barat ya? Kalau pandangan saya sih untuk budaya di Kalimantan Barat, saya acung jempol banget untuk dinas ini kebudayaannya kayak gitu, sangat mendukung sekali untuk sekarang. Kayak cuman di awal-awal kami aja berjuang itu sangat sulit kayak gitu hingga ke notice ke mereka. Tapi kalau untuk anak mudanya kebetulan saya juga sudah menciptakan karya yang sudah bisa dijangkau oleh anak muda kayak gitu. Terus wastra itu untuk wastra sendiri ternyata nggak hanya bisa dipakai untuk kegiatan wedding aja ya, untuk hantaran aja, ternyata bisa juga dijadiin seragam kantor atau acara-acara formal lainnya kayak gitu. Terus untuk nyantai juga bisa, sekarang sudah saya desain seperti itu untuk menjangkau ke anak-anak mudanya kayak gitu. Nah untuk harapannya nih Bang ke depannya, biar nggak cuman sampai di Bang Iwan aja gitu, tentunya masih ada adik-adik di bawahnya. Apa sih Bang harapannya Bang untuk tenun ya, khususnya di brand Abang sendiri, Betenun nih? Kalau harapannya sih semoga generasi muda banyak termotivasi melihat karya-karya saya, terus juga banyak yang ingin belajar menenun di kami kayak gitu, terus banyak juga yang ingin belanja ke kami pastinya. Terus saya pengennya dinas-dinas di sini mensupport kami yang sebanyak 120 orang yang ada di Sambas sendiri kayak gitu. Terus saya harapannya untuk orang-orang Kalimantan Barat sendiri tetap terus mensupport kami dalam hal fashion baju, terutama dari ada sentuhan wastranya kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Bang Iwan untuk inspirasi tenunnya, dan semoga makin banyak orang yang suka gitu kan, dan suka pakai tenun dalam berbagai kegiatan, mau formal, mau nyantai gitu kan, udah modern banget.
dan terutama untuk anak mudanya juga ya Bang ya, seperti yang Bang Iwan bilang ini. Kalau gitu terima kasih Bang Iwan, sampai jumpa lagi di Ekonomi Kreatif UMKM Bangkit Kita Hebat. Terima kasih Bang Iwan.